BTTH Kaisar Api, episode 419. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Orang baik, konon, mamut raksasa adalah spesies yang sangat langka di antara semua binatang. Ia tidak hanya kuat, tetapi juga tak terkendali. Hampir tak seorang pun bisa bertahan hidup di bawah satu kakinya. Mamut Titan biasa di tahap awal tahap abadi pertarungan bintang 7 sudah cukup untuk bersaing dengan beberapa manusia tingkat awal tahap abadi pertarungan bintang 8, dan kekuatan orang ini telah mencapai peringkat peri tingkat 7 yang langka, yang sebanding dengan manusia tingkat akhir tahap abadi pertarungan bintang 7. Bahkan beberapa pembangkit tenaga tingkat menengah dan akhir tahap abadi pertarungan bintang 8 hanya bisa memilih untuk mundur. Tubuh Xiaoyan bergerak cepat, langsung pergi, dan berbisik pelan. Setelah tubuh Xiaoyan meninggalkan Titan Mammoth dan menempati langit, Xiaoyan baru menyadari bahwa makhluk ini benar-benar makhluk yang sangat besar. Kurasa tubuhnya saja sudah menempati separuh dunia kecil ini. Namun, Xiaoyan juga merasa bingung. Dengan tubuh sebesar itu, pria ini tentu saja menghambat pergerakannya. Bagaimana mungkin pria ini disebut Taisan Beidou-nya World of Warcraft? Boom! Mamut Titan itu tampak seperti baru bangun tidur, penuh dengan rasa kesal, dan pupil matanya yang besar menatap Xiaoyan, seolah-olah sangat tertarik. Tak lama kemudian, keraguan di hati Xiaoyan hancur oleh Titan Mammoth. Gerak! Dengan suara keras, Mammoth Titan mengangkat kaki depannya dan menghentakkannya ke arah kehampaan tempat Xiaoyan berada, dan terdengar suara ledakan ruang angkasa yang dahsyat. Tidak, kekuatan macam apa ini? Sebelum Xiaoyan sempat bersiap, dia tiba-tiba merasakan bayangan gelap muncul di atas kepalanya. Itu adalah kaki yang sangat besar, tetapi sekeras apapun Xiaoyan berusaha, dia tampaknya tidak mampu bergerak, dan bahkan seluruh kekuatan di tubuhnya diselimuti bayangan hitam kaki raksasa itu, dan langsung lenyap. Apakah ini terlalu ketat? Lagi pula, dia berhasil memurnikan pil obat, dan dia sudah memiliki kualifikasi untuk berhasil dalam penilaian. Mamut Titan adalah salah satu binatang penjaga klan pengobatan kita. Feng Lao bersembunyi di ruang dunia kecil dan menatap Xiaoyan seperti itu, mau tak mau berkata. Robek. Dengan suara itu, ruang hampa di bawah kaki Xiaoyan berguncang, dan pada saat kritis, jejak tangan pesawat ulang-alik muncul, sehingga dia lolos dari pukulan mengerikan Titan Mammoth tanpa risiko apapun. Jika dia diinjak-injak seperti ini, saya khawatir dia akan menjadi daging dan darah. Teks tidak jelas. Pria ini tidak terlihat seperti makhluk spiritual, melainkan lebih seperti binatang ajaib sungguhan yang ditawan. Mungkinkah ini mahakarya keluarga Yao? Xiaoyan baru saja melarikan diri, dan ketika Du muncul, matanya tak kuasa menahan rasa takjub. Makhluk seperti mamut raksasa jelas bukan sesuatu yang dapat dimiliki oleh pasukan manusia biasa. Saya khawatir hanya ras raksasa seperti keluarga Yao yang memenuhi syarat untuk memeliharanya. Ho. Mamut Titan itu tidak peduli dengan hal ini. Ia baru saja bangun dan jelas sekali sedang sangat marah. Ia hendak menginjak-injak Xiaoyan sampai mati, tetapi mendapati bahwa Xiaoyan telah lolos dari serangannya. Anak itu, dengan belalai gajahnya tertancap tinggi, tubuhnya yang gemuk gemetar dan bergerak menuju Xiaoyan. Transformasi Dewa Naga. Pada saat ini, Xiaoyan tidak menahan diri, seluruh energi tubuhnya mendidih, dan transformasi pertama, kedua, dan ketiga Dewa Naga ditampilkan bersamaan, membangkitkan kekuatan fisiknya hingga batas maksimal. Selain bekas tempaan 7 petir iblis mendalam barusan, di tubuh Xiaoyan, terdapat jejak garis-garis emas yang sangat kusam tersembunyi di bawah daging dan darah. Selain itu, jejak petir itu juga berdenyut perlahan, yang sepertinya berasal dari bagian tubuh Xiaoyan yang penuh kekuatan. Dong. Setelah mendekati Xiaoyan dari jarak tertentu, mamut Titan itu kembali melambaikan jari-jari kaki depannya, seperti kepalan tangan Titan yang menakutkan. Langit dan bumi, guncang langit dan bumi. Robek saja, sisik sang tirani. Melihat pukulan mengerikan dari mamut Titan itu, Xiaoyan tak lagi bisa menahan amarahnya. Di lengannya, sisik sang tirani berwarna biru berkilat dengan kekuatan yang luar biasa ganas dan tebal, dan telapak tangannya mengepal erat.
Ia juga membentuk kepalan tangan Cian raksasa yang dibalut sisik sang tiran, menyerang langsung kepalan tangan mamut Titan. Apa? Orang ini benar-benar ingin memegang tinju Titan milik mamut Titan. Meskipun orang ini memiliki teknik pemurnian tubuh yang bagus, kekuatan mamut raksasa tidak sebanding dengan kekuatan manusia biasa. Pada saat ini, tatapan mata Feng Lao sangat serius. Dia tidak akan menghentikan Xiao Yan, tetapi begitu Xiao Yan dikalahkan, dia akan segera bertindak. Boom! Kedua kepalan tangan saling menghantam, dan tiba-tiba banyak sekali ruang hampa di seluruh dunia kecil itu terdengar seperti kaca pecah, dan retakan ruang dan waktu berhamburan tak terkendali. Dengan suara itu, serangan tinju ganda menghantam, gelombang energi yang tak terhitung jumlahnya tersebar di mana-mana, dan akhirnya, seri. Tubuh raksasa mamut Titan itu mundur beberapa puluh langkah sedikit, dan tubuh Xiao Yan tiba-tiba terlempar dari langit oleh gelombang tersebut. Ledakan panas. Xiao Yan mencibir, kecepatannya meroket, dan kobaran api yang indah itu seperti harta karun, berkah di setiap langkah Xiao Yan. Sekejar mata, sosok Xiao Yan muncul, dan dia telah tiba di belalai pendahulu mamut Titan. Weng om. Pukulan barusan membuat mamut Titan benar-benar memperhatikan Xiao Yan, dan segera merasakan aura Xiao Yan, tubuhnya bergetar hebat, dan aura berat seperti bintang dan bulan 9 hari menekan Xiao Yan. Aduh, terhimpit oleh kekuatan yang begitu mengerikan, tubuh Xiao Yan tiba-tiba terjatuh, dan mulut mamut raksasa itu sedikit terbuka, seolah mengejek Xiao Yan karena beraninya seekor semut kecil seperti Xiao Yan menantang kekuasaannya sebagai penguasa tertinggi dunia Warcraft. Boom! Detik berikutnya, mamut raksasa itu tanpa ragu mengangkat kedua kakinya secara bersamaan, memanfaatkan jebakan yang sedang dipasang Xiao Yan, dan mencoba membunuhnya dengan satu serangan. Kaulah yang sedang menunggu. Tinju dominasi. Melihat pemandangan ini, sedetik sebelum bayangan hitam langkah kaki raksasa menyelimuti Xiao Yan, warna cian di atas lengan Xiao Yan berkobar, dan bayangan ilusi dominasi menyelimuti tinjunya, yang tampak sangat kokoh dan berat. Ditambah dengan raungan naga yang menembus langit dan bumi, tiba-tiba muncul, dan langit serta bumi memucat dalam sekejap. Hehe, bocah kecil, level kedua ini dianggap sebagai kelulusan sempurna untukmu. Tepat ketika Xiao Yan mulai berbicara, tubuh Feng Lao muncul, dan kekuatan misterius seketika memindahkan mamut Titan itu dari sini. Boom! Dalam sekejap, serangan Xiao Yan menghantam kehampaan dunia kecil itu, dan suara dentuman dan pecahan terus terdengar, dan seluruh ruang itu meledak dalam sekejap. Terima kasih, senior. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, lalu mengumpulkan seluruh kekuatannya dan berkata sambil tersenyum tipis. Transformasi ketiga dari transformasi Dewa Naga, pola dominasi, seiring Xiao Yan semakin mahir, ia mampu sepenuhnya memberkati salah satu lengannya dengan kekuatan pola dominasi. Pukulan setingkat itu mungkin cukup untuk membunuh seseorang secara paksa. Dewa petarung bintang 8, tetapi untuk menghadapi Titan mamut barusan, paling-paling hanya akan menyebabkan kerusakan serius. Adapun pemusnahan total, itu terlalu ilusi. Lagi pula, kekuatan Titan mamut sudah jelas bagi semua manusia, dan Xiao Yan juga cukup terkejut dengan aura misterius dari tinju ilahi Titan mamut dan bahkan kaki gajah raksasa, yang jelas dapat disebut sebagai raksasa di dunia Warcraft. Masih memiliki kebanggaannya. Namun, saat ini, Xiao Yan, yang telah berhasil dalam penilaian tersebut, tentu saja tidak memiliki pikiran lain untuk dipikirkan. Ayo pergi, ruang ini hancur berantakan olehmu hanya dengan satu pukulan, dan aku tidak bisa lagi tinggal di sini, jika tidak, begitu aku terlibat dalam aliran waktu dan ruang yang bergejolak, bahkan aku pun tidak akan sanggup menghadapinya. Tapi aku harus mengucapkan selamat padamu, kau telah berhasil menilai alkemis surgawi peringkat ke-6 dari tingkat abadi. Suara Feng Lao meledak penuh kebanggaan, dan dengan lambaian tangannya yang besar, dia pergi dari sini bersama Xiao Yan dan menuju ke area semula. Kali ini hanya sekitar 20 hari setelah memasuki dunia kecil tersebut. Selain keberadaan khusus dunia kecil itu, hanya butuh waktu kurang dari sebatang dupa untuk sampai ke dunia luar. Dan ketika Xiao Yan kembali, beberapa hal lain terjadi di luar. Suner dan Yao Shigui duduk tenang di aula, menunggu Xiao Yan kembali. Tak lama kemudian, pintu tiba-tiba didorong terbuka oleh dua sosok. Orang-orang yang datang adalah dua pria. Kedua pria itu cukup tampan, tetapi mereka tidak memiliki sikap ramah seorang tabib,
dengan sikap angkuh dan kurang ajar yang memandang rendah, seolah-olah mereka adalah sosok yang tak terlihat dan merasa superior. Saudaraku, lihat, wanita yang Liu Hao sebutkan itu adalah yang ada di depanmu. Salah satu pria itu melihat sekeliling dan menemukan Suner terlebih dahulu. Instruksi Liu Hao mau tak mau terlintas di benaknya. Sekte Siyue Anda juga dapat dianggap sebagai kekuatan teratas di seluruh benua Douyun kecuali 7 klan kuno. Pada festival klan pengobatan kali ini, saya membutuhkan Anda untuk memberikan perhatian khusus kepada satu orang untuk saya. Gu Suner, orang suci dari klan kuno, dia tersembunyi di salju klan kuno, dan hampir tidak ada orang luar yang mengetahuinya. Aku akan menunjukkan potretnya kepada kalian berdua untuk diperiksa, dan ingat untuk melaporkan setiap gerakannya kepadaku. Setelah festival klan obat-obatan selesai, tahta suci kita akan secara pribadi memberi mereka hadiah besar. Ini adalah hadiah kecil, Anda dapat menggunakannya dalam festival klan obat-obatan, dan itu akan memiliki efek pengganda. Kata-kata Liu Hao penuh teka-teki dan misterius, tetapi kedua bersaudara itu hanya bisa memilih untuk mempercayainya. Bagaimanapun, dia ingin melampaui 7 klan kuno di sekte tersebut, dan dia tidak bisa melakukannya tanpa bantuan tahta suci. Kedua orang ini, yang lebih tua adalah Shen Yi, dan yang kedua adalah Shen Hong, mereka adalah yang terkuat dari generasi muda sekte Siyue. Selain itu, di tingkatan atas, batasan generasi muda agak kabur, hampir dalam rentang 100 tahun. Lagi pula, bahkan seorang Dodi yang kuat pun memiliki umur yang sangat panjang. Jika tidak ada batasan hidup dan mati, sangat sulit untuk jatuh. Di dada Shen Hong, sebuah medali alkemis yang berkilauan berkedip perlahan. Jika dilihat lebih dekat, muncul sebuah karakter abadi yang besar, dan 5 bintang emas mengelilinginya. Di bawah bintang-bintang emas itu, terdapat 3 bintang perak yang berkedip tidak normal. Sang alkemis di puncak peringkat abadi tingkat 5 peringkat surga. Nona muda yang cantik ini. Shen Hong tampak sangat anggun, berjalan perlahan menuju Suner seperti seorang pria terhormat, dengan suara lembut. Di matanya, Suner masa kini tampak anggun dan memesona, dengan 3.000 helai sutra biru yang melambai bebas, menari dengan anggun seperti peri kupu-kupu, dengan temperamen abadi yang tak terlukiskan. Dengan ikan dan angsa yang begitu pemalu, dan bulan yang tertutup, ditambah dengan temperamen abadi yang hampir sempurna seperti giok, Shen Hong sepertinya tahu mengapa Liu Hao merenungkannya. Ayo pergi, kakak Xiaoyan pasti akan segera keluar. Suner tidak bergerak, dia hanya mengabaikan kata-kata Shen Hong dan sedikit mengalihkan pandangannya, memperhatikan sebatang dupa di meja dupa di sampingnya yang hampir habis waktunya. Segera dia berdiri dan berjalan kembali ke pintu dengan batu obat. Tubuhnya yang anggun menarik perhatian banyak orang. Dasar Jalang Bao, kau beneran melakukan ini padaku. Kuharap itu tidak jatuh ke tanganku, kalau tidak. Melihat pria ini tampak seperti itu, secercah kemarahan muncul di mata Shen Hong. Dia adalah seorang ahli tingkat 5 abadi yang terhormat, dan memiliki posisi tinggi di sekte Siyue. Tak terhitung banyaknya wanita yang memeluknya, dan merupakan berkah bagi mereka untuk dapat dilihat olehnya. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu bodoh? Wanita, ledakan, papa. Tepat ketika pikiran-pikiran jahat dan kejam di hati Shen Hong baru saja dimulai, seorang pria berbaju hitam tiba-tiba muncul di sini, dan kemudian sebuah tamparan keras disertai dengan rasa sakit yang menyengat, menghantam pipi Shen Hong. Semua ini terjadi di antara cahaya dan batu api, menyebabkan Shen Hong dan Shen Yi tidak bereaksi, dan jejak tamparan merah pun muncul. Siapakah itu? Pergi dari sini. Merasakan serangan dan penghinaan yang tak dapat dijelaskan ini, Shen Hong sangat marah dan tak kuasa menahan amarahnya. Kekuatan jiwa negeri dongeng yang luar biasa dahsyat dan kekuatannya di tahap awal 7 dewa petarung bintang tak diragukan lagi sedang ditampilkan. Lain kali hal seperti ini terjadi, pelajarannya tidak akan sesederhana ini. Lain kali aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri, mengubah jiwamu menjadi boneka, dan membuatmu menderita siksaan mengerikan setiap hari. Jauhi dia. Napas teror yang menakutkan disertai dengan niat membunuh yang sangat dingin, perlahan terpancar dari pria berbaju hitam di aula. Siapa kau sehingga berani memperlakukanku seperti ini? Aku adalah makhluk abadi yang bermartabat. Gulu. Mata Shen Hong membeku, berusaha menahan serangan dan aura pembunuh Xiaoyan, tetapi ketika dia melihat medali di dada Xiaoyan, dia kehilangan suaranya.
Seorang alkemis tingkat 6 dengan peringkat abadi. Tunggu, gajah raksasa itu. Bagaimana mungkin? Pada saat ini, sebuah kejutan langka muncul di hati Shen Hong. Sebagai seorang apoteker, dia sangat familiar dengan jenis medali yang ada di tubuh Xiao Yan. Itu jelas seorang apoteker di puncak peringkat abadi tingkat 6. Dan gajah raksasa itu pasti hasil dari keberhasilan melewati mode asteris. Sang alkemis yang berhasil melewati mode asteris adalah monster dengan keterampilan alkimia dan kekuatan tempur yang luar biasa. Kuharap kau tidak melakukan hal-hal bodoh, atau kau akan membunuh ke-8 bintang itu. Kalian berdua sepertinya memiliki aura yang familiar, sampaikan pada pria itu untukku, jangan menarik perhatian istriku, kalau tidak aku pasti akan membuatnya menyesal nanti. Yuyin meringkuk, dan sosok Xiao Yan juga bergerak menuju dunia luar. Orang ini, mendengar ucapan Xiao Yan, Shen Hong dan Shen Yi pun menggelengkan kepala bersamaan. Dia dan Liu Hao seharusnya memiliki hubungan satu sama lain. Meskipun kita membutuhkan dukungan dari takhta suci, tidak perlu melawan orang sekuat itu. Kau harus menahan kesombongan dan amarahmu, jika tidak, itu akan membawa pukulan telak bagi sekte kita. Tetua Shen Yi juga memperhatikan beberapa hal lain dari peringatan keras Xiao Yan barusan, dan segera memerintahkan untuk pergi. Ya, pada saat itu, Shen Hong tidak membantah, dan secara mengejutkan tetap diam. Ini bukan dirimu yang biasanya. Sudahlah, ayo pergi, aku akan membawamu untuk menilai tingkatan immortal ke-6. Adapun keberhasilannya, itu terserah padamu. Shen Yi menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa berpikir panjang. Baiklah, Shen Hong mengangguk, tetapi dia sudah lama berada di posisi tinggi. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan begitu diintimidasi dan dipermalukan. Benih-benih kebencian telah tertanam di hatinya, dan Liu Hao diam-diam memberikan banyak harta kepada Shen Hong. Bencana ini, saya khawatir, juga banyak berkaitan dengan Shen Hong yang berpikiran sempit ini. Kekuatan klan pengobatan dan tahta suci bagaikan api dan air. Tahta suci sama sekali tidak diterima di sini, dan mustahil membiarkan orang-orang berpengaruh dari tahta suci memasuki pegunungan Yunling. Itulah malapetaka yang menimpa Xiao Yan. Bencana atau kelahiran kembali, masih belum diketahui. Saudara Xiao Yan, apakah kau baik-baik saja? Setelah beberapa menit, Suner dan Xiao Yan bekerja sama dengan lancar, dan Suner juga berubah dari penampilan acuh tak acuh tadi menjadi seperti peri aktif di samping Xiao Yan. Bahkan saat melihat medali alkemis di dada Xiao Yan, wajahnya penuh senyum. Kenapa saudari peri ini begitu berbeda sebelum dan sesudah? Yao Xigui menatap Suner seperti itu dan tak kuasa menahan cemberut lalu berkata, tapi jika dia tahu apa yang terjadi pada Shen Hong dan Shen Hong barusan, mungkin dia akan memiliki ekspresi yang berbeda. Ayo, kita kembali ke kediaman dulu. Dalam beberapa hari, akan ada acara lelang langka di kota Yaowang. Itu akan menjadi pemanasan terakhir sebelum festival Yaosu. Ayo kita berbelanja. Xiao Yan tersenyum santai, dan mereka bertiga segera bergabung dengan kelompok tersebut. Dia perlahan meninggalkan asosiasi alkemis dan menuju ke rumah besar di bawah pimpinan Yao Xigui. Namun, Xiao Yan baru saja meninggalkan kaki depannya, dan cerita tentang kaki belakangnya sampai ke telinga para petinggi klan Yao melalui Feng Lao, dan hal itu mau tak mau menimbulkan desahan, tetapi itu karena Xiao Yan tidak dikenal, dan sekarang klan Yao sedang sibuk mempersiapkan upacara besar klan tabib. Tentu saja, tidak ada waktu atau tenaga ekstra untuk datang dan berbicara dengan Xiao Yan. Terlebih lagi, Liu Hao telah membawa pasukan yang sangat menakutkan ke tahta suci, dan membaginya menjadi 2 tim. Satu tim secara pribadi membunuh semua sisa-sisa istana jiwa, dan tim lainnya datang ke sini, meskipun karena obat-obatan. Klan tersebut memiliki beberapa koneksi dan tidak dapat memasuki pegunungan Yunling, tetapi pegunungan Yunling yang besar telah dikepung oleh mereka, dan dengan tambahan Shen Hong dari sekte Xiyue sebagai respons internal, Liu Hao tidak terburu-buru, karena sisanya hanyalah masalah waktu. Kediaman Xiao Yan di kota Raja Obat. Awalnya, Xiao Yan dan mereka bertiga menuju kediaman yang telah ditentukan di bawah kepemimpinan Yao Xigui. Setelah Xiao Yan menunjukkan medali alkemis, mereka bertiga diberi sebuah rumah besar dengan luas 100 meter persegi. Segala macam kebutuhan tersedia dengan mudah. Masih banyak pelayan yang melayaninya. Pelayanan seperti ini bisa dibilang membuat iri orang lain,
Tetapi setelah melihatnya, orang luar hanya bisa diam-diam mencibir. Bagaimanapun, identitas alkemis tingkat 6 dengan peringkat abadi sudah cukup untuk mengejutkan sebagian besar tokoh-tokoh kuat. Masih ada 5 hari sebelum lelang dimulai. Xiaoyan telah menyiapkan dana untuk lelang beberapa hari ini. Lagi pula, tidak perlu dipikirkan lagi. Barang-barang yang dilelang di lelang Yaozu benar-benar tak tertandingi, jadi dana yang dibutuhkan tidak lagi sesederhana jumlah koin emas, dan banyak hal dilakukan dengan harga barter. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Namun, setelah beberapa pencarian, Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk tidak merasa matanya menjadi gelap. Jelas, hanya ada sedikit hal yang bisa ia dapatkan, jadi ia siap untuk memeriksanya. Pemuda ini cukup pintar, yang membuat Suner sangat menyayanginya, dan karena Xiaoyan dan Suner sangat menyayangi satu sama lain, Yao Xigui juga dapat merasakan bahwa keduanya baik kepadanya dari lubuk hatinya, sehingga beberapa rahasia kecil di hatinya perlahan muncul ke permukaan. Malam ketiga, Saudara Xiaoyan, aku tidak melihat perubahan apapun pada tubuh Yao Xigui dalam 3 hari terakhir. Mungkinkah kau terlalu khawatir? Suner tidak terlalu mengganggu Xiaoyan beberapa hari terakhir ini, dan sejak pindah ke sini, Xiaoyan telah menginstruksikan Yao Xigui untuk lebih memperhatikan Suner. Tampaknya pemuda ini membuat Xiaoyan cukup khawatir. Aku sudah menyelidiki cincin Kaisar Yan dengan saksama, tetapi hasilnya nihil. Kurasa orang ini menyimpan banyak rahasia di dalam tubuhnya. Kita tidak bisa menunggu sampai dia dewasa. Aku khawatir sesuatu akan terjadi, jadi kita harus membiarkan dia menelan pil itu terlebih dahulu, kata Xiaoyan. Tapi apakah akan ada dampak buruk jika hal itu terjadi? Suner juga bertanya-tanya. Tidak, cari waktu hari ini atau besok, kata Xiaoyan. Dong, dong, dong. Sebelum Xiaoyan menyelesaikan ucapannya, terdengar ketukan di pintu. Ya, saat ketukan pintu terdengar, Xiaoyan dan Suner saling pandang, dan niat membunuh yang ganas muncul. Meskipun ini adalah Yao Wangcheng, tidak ada jaminan bahwa beberapa orang bodoh akan diam-diam menembak. Kakak, adik peri, ini aku. Yao Xigui di luar pintu tampak sangat jelek, wajahnya pucat dan lemah, keringat dingin terus menetes, bahkan sudut mulutnya pun berubah menjadi ungu kebiruan. Ada apa? Xiaoyan mendorong pintu hingga terbuka dan melihat kondisi Yao Xigui. Ia mengerutkan kening. Ia segera meraih pergelangan tangannya dan mengirimkan aliran ki pertempuran yang stabil. Selain itu, kekuatan jiwanya muncul. Kelainan batu obat kembali ke tubuhnya. Namun, energi dendam Xiaoyan tidak menyelesaikan situasi kembalinya batu obat ke tubuhnya, melainkan memperburuknya, dan pencarian kekuatan jiwanya menjadi sia-sia. Kakak, saudari peri, aku punya masalah lama. Ayo, aku akan mengantar kalian ke suatu tempat. Yao Xigui gemetar seluruh tubuhnya, dan hampir tidak bisa mengucapkan beberapa kata. Ayo pergi. Xiaoyan dan Suner saling pandang, dan segera mereka membantu Yao Xigui dan perlahan meninggalkan mansion. Mereka memasuki jalan yang sepi, dan segera meninggalkan kota Yaowang melalui lorong rahasia yang sangat tersembunyi. Lorong rahasia ini sangat sempit, dan jika dilihat dari kondisi lorong rahasia yang tanpa sarang laba-laba, jelas terlihat jejak bertahun-tahun yang telah ada di sana. Menurut penyelidikan Xiaoyan, tampaknya ada aura samar Yao Xigui di lorong rahasia tersebut. Namun selain itu, tidak ada aura lain. Lorong rahasia ini seharusnya diketahui oleh Yao Xigui. Di mana ini? Setelah sekitar 1 jam, Xiaoyan dan keduanya meninggalkan kota Yaowang di bawah pimpinan Yao Xigui, dan tiba di tempat yang agak aneh. Tepat setelah meninggalkan lorong gelap, yang tampak di hadapan mereka berdua adalah puncak gunung. Puncak gunung itu dikelilingi awan dan kabut. Sebuah patung perunggu perlahan berdiri di atasnya. Patung perunggu itu seperti seorang lelaki tua yang sedang meracik obat. Mata dan seluruh perhatian terfokus pada tripod obat yang tidak jauh dari patung perunggu itu. Dan di sekeliling patung perunggu dan kuali obat berbentuk batu, riak hijau kuno tampak seperti formasi, yang tersembunyi dan diselimuti dengan sempurna, dengan aura yang sangat kuno dan abadi. Ini, tempat apa? Xiaoyan tak kuasa menahan gumamannya. Kakak laki-laki, adik perempuan peri, ini adalah puncak tertentu di pegunungan Yunling. Adapun apa yang ada di hadapanku, aku tidak tahu, tetapi selalu ada suara di benakku yang memanggilku untuk datang ke sini. Tubuh Yao Xigui masih lemah, dan dia perlahan mengucapkan beberapa kata.
masuklah. Xiaoyan melihat sekeliling, dan segera memastikan bahwa tidak ada orang mencurigakan. Dia membawa Yao Shigui dan Suner bersamanya dan melangkah ke puncak gunung dan tanah datar dalam satu gerakan. Begitu dia melangkah masuk ke tempat ini, kondisi Yao Shigui tiba-tiba membaik. Pada saat yang sama, energi hijau langka di tubuhnya perlahan meluap, dan segera mengalir ke patung perunggu yang tidak jauh dari situ. Ini adalah puncak gunung tersembunyi di pegunungan Yunling. Puncak gunung menyentuh beberapa ratus meter tanah datar, tetapi patung perunggu dan tripod obat hijau mengungkapkan misteri yang tak berujung. Tempat ini benar-benar terisolasi dari dunia luar oleh formasi yang menakutkan. Bayangkan saja, energi kehidupan langka di udara di sini penuh vitalitas, dan sungguh mengejutkan mendengarnya. Di sini, sepertinya agak mirip kuburan beberapa orang berpengaruh di klan Tabib. Tapi setiap tokoh kuat di ras kuno akan dikirim ke kuburan mereka sendiri oleh tokoh kuat di ras kuno setelah mereka jatuh, dan tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup di dunia luar. Ini benar-benar aneh, Slim, dan energi hijau di sekitarnya juga cukup sakral, dan mata indahnya terus berputar, memandang puncak gunung yang tertutup formasi ini, dan bergumam. Ini adalah tempat rahasia yang hanya aku yang tahu. Aku lemah dan sakit sejak kecil, tetapi apapun penyakitku, selama aku datang ke sini, aku akan bisa menyembuhkannya. Dan selalu ada suara yang terus terngiang di benakku yang mengatakan bahwa rahasia itu mungkin tersembunyi di dalam patung perunggu dan kuali obat. Sayangnya, kekuatanku terlalu lemah untuk membukanya sama sekali. Kakak, adik peri, tolong aku. Tatapan Yao Shigui memikat bosnya, dan akhirnya ia mengungkapkan rahasia yang selama ini disembunyikannya di dalam hati. Selama beberapa hari ini, Yao Shigui juga merasakan jejak perasaan kehilangan yang mendalam pada dirinya, sehingga ia pun menceritakan rahasia kecil yang ada di hatinya. Jangan khawatir, kakak perempuan dan kakak laki-laki akan membantumu, kata Suner dengan sedikit cemas. Mundurlah sedikit, aku akan melihatnya. Xiaoyan menatap patung perunggu di depannya, lalu berjalan selangkah demi selangkah. Saat saya mendatangi patung perunggu itu tadi, saya tidak menemukan apapun. Seluruh tubuh patung perunggu itu dipahat secara alami, dan saya sama sekali tidak menemukan cacat. Boom! Dengan suara keras, seluruh tubuh Xiaoyan menyala dengan api kuning keemasan, yang dengan mudah menutupi patung perunggu itu. Jerawat! Pada saat itu, patung tembaga yang selama ini diam tiba-tiba bergetar, dan potongan-potongan tembaga perlahan hancur dan berjatuhan. Kaca! Dengan suara keras, patung perunggu itu hancur berkeping-keping, dan sebuah lorong gelap muncul di kaki patung perunggu yang pecah itu. Aku tidak tahu kemana arahnya, tetapi ada misteri lain di baliknya. Ini persis sama dengan mimpi yang saya alami. Ikuti aku. Pada saat itu, Yao Shigui sepertinya teringat sesuatu, dan cukup terkejut, lalu sosoknya melompat ke lorong gelap. Pemandangan di hadapannya persis sama dengan mimpi yang sering ia alami di masa lalu, tetapi mimpi itu sangat samar, dan tidak ada catatan tentang lorong rahasia di bawah patung perunggu itu, sehingga Yao Shi sangat ingin kembali. Yao Shigui tidak percaya bahwa kedua orang tuanya telah meninggal. Dia selalu merasa bahwa mungkin ada misteri lain dalam hal ini, dan rahasia itu pasti tersembunyi di baliknya. Dia sedikit mengalah, lalu langsung menembak ke arahnya. Ikuti terus, hati-hati dengan bahaya di bawah. Xiaoyan mengangguk dan masuk bersama Suner. Kekuatan jiwa Xiaoyan samar-samar merasakan energi menakutkan yang kuat di bawah. Tingkat energi itu pasti setara dengan level 8 Sindoxian, bahkan sebanding dengan Suner. Suner berada di depan dan Xiaoyan di belakang. Mata Xiaoyan selalu mengawasi sekeliling dengan waspada. Selain perlindungan formasi di sekitar puncak gunung dan aura-aura yang tak terhitung jumlahnya, Xiaoyan menyimpulkan bahwa tempat ini mungkin adalah harta karun. Xiaoyan menahan napasnya, bahkan napasnya pun menjadi sangat ringan, dan langkah kakinya perlahan menuju lorong rahasia di bawah. Lorong di bawah patung perunggu itu jelas seperti gua yang luas. Gua itu tertutup debu dan gulma. Jelas terlihat jejak-jejak yang tertutupi oleh bertahun-tahun. Namun, Xiaoyan juga dapat menyimpulkan bahwa benda-benda di bawahnya akan terpelihara dengan sangat utuh. Tempat yang aneh. Ada beberapa aura kehidupan yang kuat di sekitar sini, dan bahkan beberapa gulma di sini sangat gemuk. Aku khawatir setelah beberapa tahun, mereka semua akan berubah menjadi roh-roh perkumpulan. Keduanya mengikuti batu obat dan kembali ke gua di mana-mana.
Setelah melewati jalan landai, sebuah lembah kecil dengan area yang cukup luas muncul di depan mereka berdua. Di tengah gua, terdapat sebuah lembah kecil yang langka. Lembah itu seperti lapisan awan kumulus, dikelilingi oleh pepohonan dan rerumputan rimbun yang menciptakan suasana aneh, dan di atas awan kumulus di lembah itu, sekelompok cahaya abu-abu berkelap-kelip, dan setiap kedipan itu membawa vitalitas yang sangat megah, seolah-olah itulah harta karun di sini. Berhenti, pasti ada sesuatu yang aneh di sini. Begitu memasuki tempat ini, Xiaoyan menyadari bahwa suhu di sekitarnya tiba-tiba turun, dan seketika gelombang fluktuasi yang menakjubkan memenuhi hatinya, dan dia tak kuasa menahan diri untuk tidak meraung pada Yao Shigui. Terkikik, namun, menghadapi raungan Xiaoyan, Yao Shigui tampak kehilangan akal sehatnya, mengabaikan bahaya dan ancaman tersembunyi di sini, dan langsung menuju cahaya abu-abu di awan kumulus di lembah. Kakak Xiaoyan, Suner memutar matanya, tentu saja menyadari keanehan di sini. Lindungi dia. Tubuh Xiaoyan bergerak secepat hantu, ruang hampa di sekitarnya tiba-tiba terbelah, dan tubuhnya tenggelam di dalamnya. Ketika Du muncul, dia sudah berada di sisi Yao Shigui, melumpuhkannya, dan membawanya kembali. Tampaknya tindakan Xiaoyan dan Yao Shigui baru saja mengganggu makhluk mengerikan, dan raungan monster menyeramkan memenuhi seluruh lembah. Pada saat itu, di seluruh lembah, pepohonan, gulma, dan bahkan tanah yang tak terhitung jumlahnya akan merayap turun dengan tenang. Mereka seolah menyambut kebangkitan semacam makhluk menakutkan, dan seluruh lembah tiba-tiba menjadi gelap, dan Anda tidak dapat melihat jari-jari Anda. Ayo, pergi dari sini. Merasakan angin kencang, Xiaoyan menoleh dan membentak Suner. Sebelum memperjelat masalah, jangan membuat masalah tambahan. Semua jalan diblokir. Butuh waktu 1 menit untuk membukanya, kata Suner dengan tatapan waspada. Sepertinya ini adalah ujian. Xiaoyan menggelengkan kepalanya sedikit ketika mendengar kata-kata itu, seluruh tubuhnya menjadi lebih terang, dan nyala api kuning perlahan naik, menerangi seluruh lembah yang gelap. Di tepi awan kumulus melingkar di tengah lembah, sesosok makhluk perak dengan ukuran tubuh puluhan meter tampak megah dan agung. Mata binatang buas raksasa itu mengandung sedikit penghinaan dan niat haus darah saat menatap mereka, membuat mereka terkejut. Bulu-bulu di sekujur tubuh mereka berdiri tanpa sadar, seolah-olah menghadapi musuh. Itu adalah makhluk ajaib, makhluk dengan rambut perak yang sangat tebal. Ia memancarkan aura penindasan tirani dan rasa kekuatan. Napasnya yang berat bahkan membawa sedikit debu, mata binatang yang berwarna gelap, dan rambut perak. Melihat tubuhnya, apakah ia tampak persis seperti manusia? Dengan anggota tubuh, tangan, kaki, mata, dan hidung yang sehat, jika bukan karena rambut perak di seluruh tubuhnya, akan sangat sulit untuk membedakannya dari manusia. Ini, Titan di antara 3 Titan, kata Xiaoyan, sambil menatap makhluk di depannya, dan berkata dengan sangat terkejut. Bahkan hanya dengan mengandalkan aura tebal yang terpancar dari pria ini, Xiaoyan dengan jelas merasakan keberadaan mamut raksasa yang tidak kalah hebatnya dengan mamut raksasa yang ia temui dalam penilaian alkemis sebelumnya. Di klan Yao, ia bertemu dengan mamut Titan dan raksasa Titan 2 kali berturut-turut. Xiaoyan tidak percaya bahwa ini kebetulan. Jelas, kemunculan kedua raksasa ini mungkin memiliki beberapa kaitan dengan klan Yao. Sebuah pikiran gila terus terlintas di benak Xiaoyan. Sebagai contoh, untuk suatu konspirasi yang mencurigakan, keluarga Yao memelihara atau mengembangkan mamut raksasa dan raksasa Titan di bawah bayang-bayang pegunungan Yunling. Raksasa Titan. Tidak, ini mungkin Titan raksasa yang masih dalam tahap bayi. Mendengar suara Xiaoyan, Suner juga mengangkat mata indahnya dan menatap pria besar yang menakutkan di depannya. Ia tak kuasa menahan diri untuk bergumam. 3 penguasa tertinggi keluarga Titan, Kaisar Titan, Raksasa Titan, dan Mamut Titan, adalah perwakilan dari kekuatan dunia Warcraft, dan mereka seperti raksasa sungguhan. Meskipun orang ini masih bayi, aku khawatir akan sangat sulit untuk menghadapinya. Lagi pula, raksasa Titan terkenal dengan kekuatannya. 1 pukulan dan 1 tendangan saja sudah cukup untuk menghancurkan gunung dan bumi, dan memiliki kekuatan mengerikan untuk menghancurkan dunia. Orang ini lebih kuat dari Titan. Mamut bahkan lebih kuat lagi, kata Xiaoyan dengan curiga. Ho. Titan raksasa itu dengan ganas menghantam dadanya dengan kedua tangan,
dan raungan memekakkan telinga yang dipenuhi gelombang suara tak terhitung jumlahnya menyerang Xiao Yan dan keduanya. Kakak Xiao Yan, tunggu, sepertinya ini bukan niat jahat. Tepat ketika Xiao Yan hendak memulai, Suner tak kuasa menahan diri untuk tidak angkat bicara. Dengan kekuatan segel reinkarnasi, Suner memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang perubahan suasana hati para Titan. Tampaknya targetnya adalah pemuda yang ada di tangannya ini. Ada apa? Xiao Yan bertanya-tanya dalam hatinya, dan sebelum dia bisa bergerak, dia tiba-tiba melihat raksasa Titan berlari ke arahnya dari kejauhan. Selain bulu perak tebal dan lebat di lengannya, ada juga garis-garis batu raksasa yang indah dan menakjubkan. Garis-garis itu seperti mahakarya para dewa yang paling sempurna. Namun, Xiao Yan tahu bahwa kekuatan alami raksasa Titan itu mungkin terkait erat dengan garis-garis semacam ini. Raksasa Titan itu baru saja datang ke Xiao Yan dan melewatinya begitu saja. Jelas Xiao Yan juga merasakan aura berbahaya, dan segera berjongkok dengan kaki ditekuk, jari-jari besarnya terentang menghadap Suner di belakangnya. Batu obat itu kembali ke titik semula. Situasinya bagaimana? Xiao Yan bingung ketika melihat ini. Benda-benda di sini mungkin ada hubungannya dengannya. Kakak Xiao Yan, lihat. Saat ini, Suner menatap Xiao Yan dengan polos, menunggu reaksi Xiao Yan. Berikan saja padanya. Xiao Yan mengangguk, tetapi seluruh kekuatan tubuhnya siap dilepaskan kapan saja. Begitu raksasa Titan itu berbuat salah, dia akan segera bertindak. Wengom. Suner menggunakan api sucinya untuk perlahan-lahan menyeret batu obat yang tak sadarkan diri itu kembali, lalu diam-diam mendarat di telapak tangan Titan raksasa. Boom! Begitu Titan raksasa itu kembali dari mengambil batu obat, seluruh tubuhnya bergetar karena kegembiraan, tanah berguncang, dan seluruh lembah bergetar. Setelah beberapa saat, pakaian Yao Si Guizhou langsung hancur berkeping-keping, dan garis-garis samar berwarna darah perlahan muncul. Apakah ini pola kekuatan ilahi para Titan? Bagaimana mungkin batu obat ini memiliki garis kekuatan ilahi para Titan? Pola seperti ini adalah lambang kekuatan sang Titan. Saat ini, Xiao Yan tak kuasa menahan rasa iri. Sebagai perwakilan kekuatan Titan, pola misterius ini tak diragukan lagi menempati bagian yang sangat penting. Menurut perkiraan Xiao Yan, setidaknya pola ini berada pada level yang dapat digunakan sebagai transformasi pertama Dewa Naga miliknya. Dong, dong, dong. Raksasa Titan yang masih bayi itu bersorak, dan terdapat pula pola-pola misterius di tubuhnya, yang terintegrasi sempurna dengan kekuatan Yao Si Gui. Cicit, setelah beberapa saat, seberkas energi seperti kilat disuntikkan ke batu obat dan kembali ke tubuh. Tiba-tiba, tubuh Titan sedikit bergetar, dan dalam sekejap mata, tubuhnya hancur berkeping-keping, berubah menjadi potongan-potongan batu yang berjatuhan, dan merayap pelan di lembah ini. Perasaan itu bukanlah bahwa para Titan telah tumbang, melainkan bahwa mereka tetap berada di sini dengan cara yang sangat istimewa. Ini apa? Melihat ini, Suner, yang selalu berpengetahuan luas, juga merasa bingung. Menurut buku-buku kuno, inilah seharusnya metode evolusi para Titan. Raksasa Titan mendapatkan kekuatan dari gunung, sungai, bebatuan, dan aliran air, dan evolusi mereka tentu berbeda. Mungkin sebentar lagi, pemuda ini akan memasuki usia dewasa, dan kekuatannya akan meroket dari Dewa Petarung Bintang 7 saat ini menjadi Bintang 8 yang sesungguhnya. Jika ia diharapkan berevolusi menjadi raksasa Titan beroda emas legendaris, aku khawatir kekuatan semacam itu setara dengan reinkarnasi manusia. Xiao Yan mengusap kepala kecil Suner dan berkata dengan wajah penuh kasih sayang. Apakah kau baik-baik saja? Dengan menghilangnya Titan raksasa itu, Yao Si Gui berbalik, cahaya di tubuhnya perlahan menghilang, dan ada tanda-tanda samar kesadaran. Xiao Yan bergegas ke udara dan menyelamatkannya. Kakak, aku baik-baik saja, barusan aku ingat sepertinya ada pria besar. Yao Si Gui mencoba mengingat, itu Titan, pasti ada banyak hubungannya denganmu. Xiao Yan tidak menyembunyikannya, dia mengatakannya secara langsung. Di atas sana, ada beberapa harta karun untukmu. Pria besar itu baru saja memberiku beberapa barang berharga. Ini bisa perlahan membuka kekuatan di tubuhku. Aku mungkin harus mundur ke sini, kata Yao Si Gui dengan suara yang sangat serius. Karena kau akan mundur, kenapa aku tidak memberimu sesuatu yang baik? Nah, benda ini untukmu.
Xiaoyan dengan lembut mengeluarkan Fengzi Yaodan yang telah ia sempurnakan, dan segera menyerahkan batu obat itu kepada Gui. Ini, Fengzi Yaodan di puncak peringkat surgawi tingkat 6. Kakak, benda ini terlalu berharga, aku tidak bisa mengambilnya. Yao Shigui menatap matanya dan buru-buru menolak. Meskipun dia bukan seorang alkemis, tetapi karena dia telah lama berada di keluarga tabib, dia tentu tahu nilai obat tingkat ini tidak dapat diukur dengan uang. Kau dan aku ditakdirkan, jadi aku memberikannya padamu. Jika kau pikir itu tidak pantas, maka jika aku mengalami kesulitan di masa depan, bantulah aku kembali. Xiaoyan tersenyum santai, jelas sekali pil obat yang begitu berharga di mata orang biasa tidak berarti apa-apa baginya. Baiklah, terima kasih kakak. Pada saat ini, arus hangat perlahan muncul di hati Yao Shigui. Baru saja, dengan mengandalkan pil obat ini dan barang-barang yang baru saja diberikan oleh Titan raksasa, dia mampu sepenuhnya mengungkap rahasia di dalam tubuhnya. Aku telah mundur. Sebagai hadiah balasan, gugusan cahaya abu-abu awan di atas lembah akan diberikan kepada kakakku. Setelah Yao Shigui selesai berbicara, lapisan batu perak perlahan muncul di sekitar tubuhnya, dan segera ia akan mengubah tubuhnya dan batu-batu di bawahnya menjadi Titan raksasa. Terhubung bersama, jelas bahwa ia telah memasuki persembunyian yang dalam, tetapi dengan bantuan yang begitu menakutkan, aku khawatir bahwa saat berikutnya ia meninggalkan persembunyian, tubuh orang ini akan mengalami lompatan kualitatif. Sebenarnya apa yang ada di tempat ini? Setelah duduk, Xiaoyan dan Suner bergandengan tangan dan berjalan menuju cahaya abu-abu di atas awan kumulus. Keduanya baru saja sampai di puncak awan kumulus di samping cahaya abu-abu, dan gelombang depresi pun melanda. Di antara mereka, Dewa Naga di tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergejolak, dan sepertinya benda di depannya memiliki daya tarik yang mematikan. Ini, kristal darah asal naga kuno. Setelah sekejap mata, dengan pelepasan kekuatan jiwa Xiaoyan, ketika umpan balik persepsi kembali, dalam masa cahaya yang kabur, napas seluas lautan bagaikan jurang, perlahan membuka jalan.